Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bagia Nurul Pratiwi dari SDN Ciulu 01. Berikut aksi nyata topik Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul Merdeka Belajar yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Peran saya sebagai guru yang pertama, menularkan energi positif dengan memberikan semangat belajar. Yang kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membekali ilmu dan kecakapan untuk bekal di masa depan. Saya ingin menjadi guru yang bertutur kata dengan baik, memotivasi peserta didik untuk gemar dan semangat belajar, dan mendengarkan pendapat peserta didik, serta menjadi guru sekaligus teman. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar tidak bisa lepas dari pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak serta lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan, yaitu dalam hidup tumbuhnya murid. Guru dapat memperbaiki metode pendidikan kultural dengan melibatkan murid untuk ikut serta melakukan praktik pembelajaran dengan menumbuhkan rasa saling menghormati, kerjasama, empati, dan kontribusi di lingkungan sosial. Jika melihat ke belakang mengenai pengajaran sistem kolonial, terlihat adanya diskriminasi terhadap anak-anak bangsa pribumi serta sistem pendidikan perintah dan sanksi untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pengajaran pribumi, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem Amung yang humanis transformasi untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan masa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sedangkan sistem Amung yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, di depan memberi teladan. Di sini maksudnya guru dapat menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku murid. Sistem Amung yang kedua, Ing Madya Wangun Karso, yang berarti di tengah membangun kehendak. Guru dapat membangkitkan semangat berkreasi siswa. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, atau di belakang memberi dorongan. Guru memberikan motivasi dan saran agar dapat mengekspresikan cipta, rasa, karsa, dan karya. Untuk menjadikan manusia secara utuh, dalam langkah ini, guru dapat membangun karakter murid dalam 4 ranah. Yang pertama, olah rasa, yaitu perkembangan budi pekerti. Yang kedua, olah cipta, perkembangan pikiran. Yang ketiga, olah rasa, perkembangan kemauan. Dan yang keempat, olahraga, perkembangan jasmani. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kita harus melihat kodrat murid. Kodrat murid di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kodrat keadaan.
di mana perubahan murid terkait dengan kodrat alam dan zaman. Guru menggunakan metode kontekstual murid dan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, kodrat alam. Dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat, guru menggunakan metode, strategi, dan teknik yang sesuai dengan murid. Dan kodrat murid yang terakhir yaitu ada kodrat zaman. Mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Guru bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada asas trikon. Yang pertama, ada kontinu, berarti pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, ada konvergen, berarti mengupayakan kesatuan kebudayaan manusia agar tetap mempertahankan nilai dan identitas bangsa. Asas yang ketiga, konsentris, berarti guru harus bersikap terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap budaya sekitar. Kita lanjut ke modul yang keempat tentang mendidik dan melatih budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara daya cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Budi pekerti dipengaruhi oleh teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan integrasi dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif menilai kodrat anak ibarat kertas kosong telah terisi oleh coretan dan tulisan. Yang terakhir, modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mengantarkan murid menjadi masa depan yang selamat dan bahagia, tugas guru yang pertama, guru menanamkan pemahaman tentang manfaat materi pembelajaran dalam kehidupan murid. Guru membantu murid untuk memerdekakan dirinya dengan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan, karena murid memiliki kodrat yang berbeda. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Abad 21. Yang pertama, menentukan dan membimbing murid untuk berkembang sesuai zamannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan literasi sebagai kemampuan mendasar murid dalam menghadapi perkembangan zaman di masa depan. Dan yang terakhir, menanamkan prinsip pendidikan sepanjang hayat dengan membangun konteks diri serta identitas bangsa. Salah satu refleksi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam mendidik dan mengajar sesuai implementasi kurikulum merdeka yaitu merubah cara atau metode ulangan harian dalam bentuk soal teka-teki silang, di mana murid akan lebih bernalar kritis dan interaktif. Dari modul Merdeka Belajar, dalam implementasi kurikulum Merdeka, saya belajar untuk lebih mengenali kemampuan diri sendiri dan terus belajar. Pada kegiatan ini, hasil refleksi yang saya lakukan adalah ternyata pembelajaran yang saya lakukan masih jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah baru yang akan saya lakukan adalah memperbaiki proses pembelajaran baik secara metode, media maupun strategi mengajar, menjalin komunikasi kolaboratif, dan memberikan pembelajaran sesuai karakter dan minat siswa agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita belajar dan memperbaiki langkah bersama dengan upaya menjadikan murid sebagai manusia secara utuh dengan membekali keterampilan dan kecakapan untuk hidup mereka di masa depan.